Jeff Bowman adalah seorang pegawai dari Costco, perusahaan daging retail yang berposisi di kota Boston. Jeff adalah seorang pribadi yang menyenangkan meskipun dia ini suka rada ceroboh. Suatu hari karena sifat cerobohnya itu, satu oven panggang ayam jadi gosong. Namun Jeff berhasil merayu atasannya agar ia dibebaskan dari hukuman. Jeff segera pergi ke sebuah bar untuk menonton siaran langsung pertandingan Boston Red Sox, tim baseball favoritnya. Di dalam bar tersebut, secara kebetulan, datanglah Erin, mantannya Jeffrey. Mereka pun berbincang, maksud kedatangan Erin ke bar tersebut adalah untuk penggalangan uang donasi bagi rumah sakit kecil tempatnya kerja. Ngobrol punya ngobrol, Erin ternyata ada niatan untuk ngikut event Boston Marathon esok harinya, berusaha mencari peruntungan, juga sebagai usaha untuk menggalang donasi bagi tempat kerjanya. Jeff yang masih ngarep ini segera membantu Erin menggalang dana. Dia juga menyatakan bahwa ia akan hadir untuk mensupport Erin esok hari di acara Boston Marathon. Erin gak begitu peduli dengan janji mantannya, alasan mereka putus sendiri karena si Jeff ini selalu abai dengan segala janjinya. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya, Jeff benar-benar ingin melaksanakan janjinya kepada Erin. Pagi-pagi dia sudah riweuh nyari spidol untuk membuat karton dukungan, meskipun dia agak telat karena kesiangan bangun. Boston Marathon ini adalah acara tradisi tahunan yang diselenggarakan sejak awal abad 19 dan sekarang sudah menjadi salah satu dari 6 event maraton paling akbar di seluruh dunia. Para peserta dari seluruh dunia tiap tahunnya datang untuk meramaikan acara tersebut. Erin sendiri sudah berada di antara peserta. Merasa telat, Jeff langsung ngincer posisi di lokasi finish dan mengacungkan karton dukungannya kepada sang mantan. Saat momen nunggu itu, seseorang tiba-tiba lewat dan menginjak kaki Jeffrey. Jeff sempat menoleh ke orang tersebut tapi tidak melakukan apa-apa. Para pelari sendiri sudah banyak yang pada masuk ke garis finish. Tiba-tiba, sebuah ledakan muncul yang disusul oleh ledakan yang kedua. Erin yang masih berada di belakang hanya tertegun melihat insiden tersebut. Sebuah teror bom telah dilakukan terhadap event Boston Marathon. Dalam tayangan Breaking News, reporter melaporkan bahwa telah terjadi 2 kali ledakan bom di areal dekat dengan garis finish. Melihat berita tersebut, Erin yang sedang menelpon adiknya langsung terperangah melihat Jeff ada di antara korban. Tidak lama kemudian, giliran Patty, nyokapnya Jeff, yang menerima kabar itu. Dengan membawa serta keluarga besarnya, ia pun datang ke rumah sakit. Mendapatkan laporan pemeriksaan dokter, telah diketahui bahwa Jeff masih dalam kondisi sehat, namun mengalami luka pada kedua kaki, yang mana kedua kakinya itu dari lutut ke bawah harus diamputasi. Saat itu keduanya masih tegar, tapi ketika mereka melihat langsung kondisi anaknya, perasaan yang hancur tidak bisa dihindari. Erin sendiri langsung datang ke rumah sakit untuk memeriksa keberadaan Jeff dan ia langsung merasa terpukul juga ketika melihat kondisi mantannya tersebut. Saat suasana sedang panik itu, seseorang kemudian datang mencari Patty. Orang ini adalah Kevin Horst, manajer Jeff di perusahaan Costco. Ayah Jeff yang tadinya sudah merasa bahwa anaknya akan dipecat karena kondisinya yang sekarang, langsung merasa lega bahwa Costco tidak berniat untuk memberhentikan Jeff dan Kevin malah mengantarkan surat asuransi kesehatan untuk menjamin perawatan Jeffrey. Satu kabar baik di antara suasana yang kalut itu. Ibunya Jeffrey dengan tabah menunggui anaknya dan beberapa waktu kemudian giliran saudaranya yang ganti jaga. Saat itu Jeff pun mulai siuman. Ia minta segera dibawakan alat tulis karena ia nggak bisa bicara. Pertama yang ia tanyakan adalah kondisi Erin. Mendengar kesayangannya berhasil selamat, Jeff pun merasa senang. Dia masih sempat bercanda-canda. Dia bilang bahwa dirinya sekarang mirip dengan Lieutenant Dan, komandannya Forrest Gump di film Forrest Gump. Lalu ia pun menuliskan kalimat berikut yang langsung mengagetkan sepupunya. Sepupunya spontan membuat tulisan Jeffrey kepada keluarga. Tulisan itu menyatakan bahwa Jeffrey telah melihat pelaku pemboman. Paman Jeffrey langsung lari mencari orang FBI di luar rumah sakit. Sesaat kemudian mereka sekeluarga mengunjungi kamar Jeffrey dan memberitahu bahwa akan ada orang FBI yang akan melakukan pertanyaan. Jeffrey mengacungkan jempolnya tanda oke, yang penting Erin ada bersamanya. Setelah selang bantu pernafasan dilepaskan, barulah Jeffrey menerima kunjungan orang FBI. Jeff memberi gambaran dari orang yang ia lihat, orangnya masih muda, dan dia bilang baunya mirip bau petasan.
Beberapa hari kemudian, berita mengabarkan bahwa pihak aparat telah berhasil membunuh salah satu dari 2 orang pelaku pemboman. Mereka itu adalah pelaku teror dari kelompok Chechnya. Jeffrey sendiri masih terus dalam perawatan dan hari itu dia menerima kunjungan dari Carlos, orang yang menyelamatkan Jeffrey di TKP. Erin sendiri merasa galau dengan kondisi yang ia hadapi. Pacaran mereka itu putus nyambung beberapa kali dan terakhir putus 1 bulan lalu karena kelakuan Jeffrey yang masih saja nggak bisa megang janji dan nggak pernah komit. Sekarang setelah akhirnya Jeff menunaikan janjinya, malah terjadi hal seperti ini. By the way, berita mengenai tertangkapnya pelaku teror berkat kesaksian dari seorang korban selamat akhirnya mulai mendapatkan pemberitaan. Sementara itu, Jeff sedang berada dalam proses untuk mulai membuka perban pada kedua kakinya. Dengan ditemani oleh Erin, Jeff melalui proses tersebut, sebuah prosesi yang sangat bikin sakit. Pada momen itu, terdengar sorak-sorai dari luar kamar yang merayakan keberhasilan aparat menangkap pelaku yang kedua. 6 minggu kemudian ketika akhirnya Jeffrey diperbolehkan pulang, sejumlah reporter telah berada di luar rumah sakit untuk meliput momen itu. Dalam perjalanan pulang, sekelompok orang berdiri di atas jembatan menjemput Jeffrey dengan poster yang mengeluhkan Jeffrey yang mereka anggap sebagai pahlawan. Mereka menjuluki Jeffrey dengan sebutan Boston Strong, simbol berani dari warga kota Boston. Sampai rumah di mana anggota keluarga lain berkumpul untuk menyambutnya, Jeffrey melihat bahwa ruang keluarganya sudah penuh dengan berbagai bingkisan dari orang di seluruh dunia, yang mana mereka ini terinspirasi juga oleh Jeffrey. Sementara orangnya sendiri bingung kenapa ia dibilang pahlawan, padahal ia cuma kebetulan saja sedang berdiri di sana dan kebetulan juga dia kehilangan kedua kakinya. Jeff kemudian meminta Erin untuk membantunya ke kamar mandi. Sudah lama dia tidak merasakan guyuran air. Namun selain urusan air, Jeff di sana ingin menyendiri. Dia menyuruh Erin keluar, lalu merenungi kondisinya saat ini, menjadi seorang disabilitas di tengah kehidupan masyarakat yang normal. Beberapa hari kemudian, dengan diantar emak dan tantenya, Jeffrey datang ke rumah sakit rehabilitasi untuk melakukan check-up terhadap luka pada kakinya. Puluhan wartawan sudah menunggu di halaman rumah sakit. Sebagian televisi menyiarkan langsung kemunculan lagi pahlawan kota Boston itu ke muka umum. Erin ikut senang melihat kesayangannya terlihat begitu tegar. Sebisa mungkin juga, Jeffrey memberikan respon kepada awak media meskipun ia agak jengah dengan perhatian yang ia dapatkan. Hari berikutnya, Jeff mulai datang ke tempat pembuatan kaki prostetik. Di sana terdapat beberapa opsi kaki buatan dengan berbagai bahan yang berbeda. Produsen kaki buatan ini harus mendapatkan dulu mold cetakan dari kaki Jeffrey agar buatan mereka bisa pas dipakai oleh pengguna. Menjalani kesehariannya sendiri, Jeffrey masih harus struggle untuk melewati segala tantangan. Untuk bisa BAB sendiri pun, ia masih kesulitan. Jeff makin merasa bahwa ia jadi orang yang lemah. Untuk menghadapi event berikut, Jeffrey kemudian menelepon Erin sang mantan. Beberapa hari ke depan, dia harus menghadiri acara pertandingan Boston Bruins, tim hoki es jagoan kota Boston. Pada acara itu, Jeffrey diminta untuk hadir sebagai tamu kehormatan, mengibarkan bendera klub di hadapan para penonton. Ia merasa tidak sanggup harus melakukannya sendiri, hanya Erin yang dirasanya bisa membuatnya kuat. Sang cewek tentunya jadi merasa terdorong untuk membantu kesayangan meskipun statusnya saat itu udah jadi mantan. Hari itu di stadion, sementara keluarganya datang dengan senang dan bangga mendampingi pahlawan kota, Jeff sendiri merasakan grogi yang sangat yang cuma bisa ia pendam sendiri. Boston! Jeff berusaha menutupi kerisauannya di hadapan semua orang. Beberapa waktu kemudian, ofisial pertandingan datang menjemput Jeffrey untuk mempersiapkan sang pahlawan kota untuk membuka pertandingan. Jalan menuju ke lapangan, Jeffrey mulai merasa super gelisah apalagi ketika gemuruh suara penonton mulai terdengar meneriakan namanya. Dengan dibekali satu bendera besar, Jeff dengan ditemani Erin masuk ke dalam lapangan dan menerima sambutan yang luar biasa meriah dari seisi penonton. Mereka semua mengeluhkan namanya sebagai si paling berani, simbol kota mereka, si Boston Stronger. Ketika Jeffrey mengibarkan benderanya, luapan emosi penonton semakin bergema. Di saat itulah kilatan-kilatan memori dari tragedi pemboman kemarin mulai muncul di kepala Jeffrey. Mendengar teriakan penonton, dia serasa mendengar teriakan para korban di garis finish Boston Marathon. Sementara para warga termasuk keluarga larut dalam emosi yang estetik, Jeffrey sendiri malah mengalami keruntuhan dalam jiwanya. Segera Erin membawanya keluar dari arena. Di dalam lift, Jeffrey melampiaskan rasa kelutnya itu.
Dia memukuli tembok lift dan membentak Erin. Untungnya ceweknya ini seorang mantan yang sabar dan masih sayang. Dengan perlahan, Erin mencoba membuat Jeff agar dia bisa dibawa tenang. Melihat fakta itu, Erin meminta izin untuk memberitahukan kondisi Jeff yang sebetulnya kepada keluarga, namun dia dilarang. Jeff merasa bahwa keluarganya susah untuk mengerti perasaannya. Mereka malah selalu terus membanggakan Jeffrey sebagai sang pahlawan. Meskipun sudah putus, Erin tidak memungkiri bahwa ia kangen berat sama Jeffrey. Melihat bahwa kaki Jeffrey sudah tidak merasa sakit, ia pun menghampiri sang mantan untuk memberikan tanda bahwa mereka balikan lagi. Patty sang emak jadi kaget saja ketika esok paginya ia melihat Erin lagi gentayangan di dalam rumah, cuman berkancut ria. Tapi ia pun jadi senang mendengar kabar bahwa anaknya masih fungsi. Pasangan Jeff dan Erin menjalani fase pacaran mereka yang selanjutnya. Dengan kondisi baru pacarnya ini, Erin sama sekali tidak merasa malu. Ia dengan setia mendampingi Jeffrey. Untuk lebih menseriuskan hubungan, Jeff mengajak Erin untuk tinggal bersama di rumahnya dan Erin ternyata sangat senang menerima ajakan Jeffrey. Erin mau pindah asalkan Jeffrey minta izin dulu sama Patty. Esok lusanya semua anggota keluarga berkumpul di rumah atas undangan dari Patty. Ada sebuah hal besar yang akan ia umumkan. Sebelum Patty yang mengumumkan sesuatu, Erin yang duluan mendapat perhatian dengan statusnya yang sekarang sudah tinggal serumah dengan Jeffrey di rumah orang tuanya. Patty agak sedikit kaget karena rupanya Jeff belum minta izin. Namun demikian, acara harus masuk ke pokok bahasan. Patty pun naik ke podium. Dia mengumumkan bahwa Oprah Winfrey, host talk show paling beken se-Amerika itu, sudah menelepon. Dia menyatakan akan berkunjung ke rumah untuk melakukan interview terhadap anaknya. Suasana yang tadinya diharapkan senang langsung di-cut oleh Erin atas nama pacarnya. Erin bilang bahwa Jeffrey tidak mau lagi diwawancara. Omongan pacar anaknya ini langsung gak digubris oleh Patty. Ia ingin mendengarkan langsung dari anaknya. Dengan berat, Jeffrey mempertegas ucapan Erin bahwa ia tidak mau lagi kedatangan media. Dia sudah cukup capek melayani perhatian publik. Patty pastinya langsung kecewa. Oprah Winfrey itu baginya adalah seorang mamah dede yang selama ini telah menuntun jalan hidupnya. Mendapatkan kembali Erin balik dalam kehidupannya tidak lantas membuat hidup Jeffrey langsung fine-fine saja. Tidak gampang bagi Jeffrey untuk menjalani kehidupan sebagai penyandang disabilitas, sementara harapan orang di luar sana masih sangat tinggi kepadanya. Kemana-mana, Jeffrey masih tetap dianggap sebagai pahlawan. Hal itu membuat Jeff makin muak terhadap dirinya yang merasa nggak worthy mendapat perlakuan spesial seperti itu. Dia mulai melakukan hal-hal yang nggak bertanggung jawab, mencoba menyetir mobil dengan menyuruh sepupu untuk berperan sebagai kakinya. Pada akhirnya mobil mereka pun melaju tak terkendali sehingga memancing polisi untuk menghentikan mereka. Untung saja Pak Polisi ini tahu banget tampang Jeffrey. Alih-alih dibui, Pak Polisi itu malah minta selfie bareng dengan dirinya. Rasa muak itu membuat hidup Jeffrey jadi nggak semangat. Dia mulai males makan obat dan makin lalai untuk hadir ke sesi rehabilitasi karena ibunya pun terlihat malas-malesan untuk mengantarnya. Sang nyokap ini malah larut dalam status sebagai ibu dari pahlawan Boston tanpa berusaha membantu anaknya untuk segera bangkit lagi. Hal itu membuat Erin jadi pusing. Suatu malam, Erin menemukan rumah mereka dalam keadaan sunyi. Patty terlihat sedang moliris karena mabuk dan di kamar mandi. Erin menemukan Jeffrey juga lagi mabuk, sedang tidur di atas nya sendiri. Erin lagi yang harus membereskan segalanya. Hari berikutnya, Jeffrey harus datang untuk melatih kakinya berdiri pada kaki prostetik yang nanti akan ia pakai. Sementara Jeffrey mati-matian menahan rasa sakit, Patty malah sibuk melakukan live streaming, mengabadikan momen tersebut. Selain kerjaannya pamer, dia pun jadi bersikap serasa si paling tante, ngajarin Erin hal sepele, seolah-olah calon mantunya itu dablek luar biasa, padahal dia sendiri yang mabok membiarkan Jeff tidur di atas nya sendiri. Erin pun jadi muak sehingga mulai berani mendamprat Patty. Melihat ceweknya disudutkan oleh emaknya, Jeff sendiri ternyata malah menyalahkan Erin, membuat cewek ini jadi kabur menyendiri. Beberapa hari kemudian, dalam kondisi mata sembab karena kurang tidur, Erin datang untuk curhat kepada adiknya. Di situ ia menceritakan kehidupannya di rumah Jeffrey, lalu memperlihatkan hasil dari tes pack yang bertanda positif. Erin sedang mengandung bayi Jeffrey dan sampai saat itu, Jeffrey belum mengetahuinya. Ia berencana untuk memberitahukannya malam itu. Malam itu sendiri, alih-alih datang ke lokasi janjian dengan pacarnya, Jeffrey yang makin down malah menghabiskan waktu di bar bersama saudara sepupu, minum-minum sampai puas.
Jeffrey kembali pada sikap lamanya yang selama itu bikin enek Erin selalu telat bahkan lalai dalam menunaikan janji. Erin sendiri sudah 1 jam lamanya menunggu, akhirnya ia memutuskan untuk pulang mencari Jeffrey. Sementara itu Jeff sendiri masih berada di bar dan ketemu dengan 2 orang pegawai pizzeria yang mengenali tampang dirinya. 2 orang ini menyapa Jeffrey lalu menuduh bahwa serangan teror bom kemarin adalah hoax yang dibuat oleh Presiden Clinton. Mereka menuduh Jeffrey berperan sebagai korban yang dibayar. Kata mereka, teror bom kemarin dibuat Presiden Clinton agar pemerintah mendapatkan restu Kongres untuk berperang melawan Iran. Jeffrey sebagai korban sungguhan tentu saja marah mendengar tuduhan itu. Dia pun mulai menantang keduanya. Keributan itu memancing saudara sepupunya untuk datang membela Jeffrey sehingga mengakibatkan terjadinya perkelahian di dalam bar layaknya sebuah film koboi. Perkelahian itu sendiri akhirnya berhenti dan Jeffrey akhirnya dibawa pulang oleh pacarnya. Sampai di halaman rumah, Erin memberikan sebuah amplop yang tadinya hendak ia berikan di dalam kafe sebagai sebuah surprise. Amplop itu berisi kartu selamat datang terhadap bayi yang sedang dikandung Erin dengan bukti alat tes pack. Jeff tentunya tidak menduga hal itu. Memiliki bayi dalam kondisinya yang seperti sekarang sangat jauh dari angan-angan. Dia menolak untuk memiliki bayi tersebut. Erin sendiri yang sudah mengorbankan segalanya demi Jeffrey, kali ini ia tidak mau mengorbankan janin yang sedang ia kandung. Pada akhirnya mereka pun jadi bertengkar dan Erin sudah merasa cukup harus mengurus seorang pemuda yang tampaknya tidak pernah beranjak dewasa. Ia pun pergi meninggalkan Jeff sendiri di dalam mobil, masuk ke dalam rumah dan mulai mempacking pakaiannya. Namun Jeff sendiri ternyata masih tidak rela ditinggalkan oleh Erin. Dengan histeris, ia turun dari mobil dan terjatuh. Jeff merangkak sampai pintu yang tidak berhasil ia buka. Ingatan momen tragedi Boston Marathon kembali membayang dalam benaknya. Momen ketika ia ditolong oleh seseorang yang begitu gagahnya membawa dia keluar dari lokasi TKP yang sangat keos dan mengerikan. Beberapa waktu kemudian akhirnya Jeffrey mengikuti kemauan ibunya untuk menemui Carlos sang penyelamat. Suasana terasa kaku karena Jeff pun gak ngerti kenapa orang ini minta ketemu. Kondisinya pun saat itu masih depresi setelah ditinggal lagi oleh Erin. Carlos kemudian cerita bahwa dia datang ke Boston Marathon demi kedua anaknya. Kedua anaknya sendiri ternyata sudah meninggal. Yang paling besar adalah seorang marinir mati ditembak oleh seorang sniper. Kehilangan kakaknya dan melihat kondisi ayahnya yang lagi jatuh sakit, akhirnya sang adik memutuskan untuk bunuh diri. Ia nggak sanggup melihat kenyataan yang ia hadapi. Sejak saat itu, Carlos selalu keliling untuk bertemu dengan para mantan tentara yang mengalami gejala depresi untuk saling berbagi rasa. Hal itu sedikit membantunya mengatasi rasa depresi yang ia alami. Pada momen Boston Marathon kemarin, Carlos sebetulnya hendak lari pada saat ledakan pertama terjadi. Namun justru saat itu, dia mengalami perang batin dan memilih untuk masuk ke dalam lokasi tanpa takut menghadapi ledakan selanjutnya. Sampai akhirnya ia menemukan bodi Jeffrey yang sedang tergeletak, maka ia pun segera membantunya. Momen itu membuat Carlos merasa bahwa ia telah menolong hidup anaknya, sesuatu yang selama itu sangat ingin ia lakukan setelah kepergian mereka. Ia sangat berterima kasih kepada Jeffrey karena mau ia tolong dan mau survive setelah kejadian kemarin. Bagi Carlos, menolong Jeffrey telah sama halnya dengan menolong dirinya sendiri. Suatu hal yang tidak diduga oleh Jeff yang selama itu ia merasa dielukan untuk hal yang murahan. Dia jadi mengerti bagaimana sosok dirinya bisa sangat berarti bagi orang lain. Sejak saat itu, Jeff sendiri jadi mulai terinspirasi. Dia mulai mau untuk tanggung jawab dengan kehidupannya. Ia mulai mau untuk berlatih keras melatih fisiknya agar berhasil menaklukkan kaki prostetik. Suatu waktu ia menelpon Erin yang terhubung dengan voicemail. Jeff menyatakan bahwa ia akan menyambut kelahiran bayi mereka. Jeffrey juga menyatakan keinginannya untuk bisa jadi lebih baik, bisa kembali jalan, dan bisa kembali melihat dunia. Beberapa waktu kemudian di Stadion Fenway Park, markas Boston Red Sox, klub yang dimiliki oleh John Henry, bosnya Liverpool, kedua pahlawan kota Boston itu akan hadir menjadi tamu kehormatan. Jeff Bowman, sang pahlawan, kali ini akan didampingi oleh Carlos Arredondo, pahlawannya. Kedua orang itu pun masuk ke dalam stadion dan disambut dengan sangat meriah. Kehadiran mereka disusul oleh Pedro Martinez, legend Boston Red Sox, idola Jeffrey. Pedro memberikan bola baseball yang akan dilempar oleh Jeffrey sebagai pembuka pertandingan.
Jeffrey pun melemparkan bolanya dan berhasil sampai menuju target. Sorak-sorai penonton makin gaduh seiring dengan makin riuhnya tepuk tangan yang diberikan oleh mereka. Erin dan keluarganya di rumah menyaksikan momen mengharukan itu dengan perasaan bangga. Setelah keluar lapangan, Jeffrey menjadi buruan para warga yang ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya dan sedang membutuhkan inspirasi untuk bisa bangkit dan kembali berdiri dengan tegak. Kali ini mental Jeff sendiri memang sudah lebih kuat. Dia menerima semua curhatan dan mau menerima tanggung jawab menjadi simbol berani warga kotanya. Bahwa keadaan seburuk apapun tidak akan membuat mereka menjadi runtuh. Jeffrey memberi contoh dengan keadaan dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, ia pun diantar oleh sang emak untuk ketemu lagi dengan Erin. Hari itu, Jeffrey sudah berani tampil dengan memakai kaki prostetik. Dia jalan sendiri dari halaman resto menuju ke dalam ruangan. Jeffrey berniat untuk meresmikan hubungannya dengan kesayangan dan film pun diakhiri dengan sebuah dialog yang cemiwiu. I love you. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Cinetalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.